Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Bu Feni yang akan menemani pembelajaran kali ini. Nah, tapi sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, melanjutkan materi sebelumnya ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pada pembelajaran ke-6. Ya, berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Ya, kita masuk pada materinya. Ya, anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup sudah pernah kita pelajari juga di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, dan salah satu ciri-cirinya adalah makhluk hidup itu perlu makanan. Ya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, semua butuh makanan. Karena untuk dapat tumbuh dengan baik, harus diperlukan makanan yang cukup. Kemudian, makanan yang harus dipilih itu adalah makanan yang bersih dan sehat. Jadi, harus terjamin kebersihannya. Jadi, sebisa mungkin anak-anak kalau ingin makan sesuatu harus dipastikan dulu kebersihannya. Jangan suka jajan di sembarang tempat, di pinggir-pinggir jalan yang belum kita ketahui apakah makanan itu higienis atau tidak ya. Kemudian, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan, karena berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan nikmat kepada kita, kita sudah diberikan rezeki untuk membeli makanan. Jadi kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan berdoa sebelum ataupun sesudah makan. Ya. Baiklah, selanjutnya anak-anak amati gambar berikut. Di buku tema kalian, silahkan bisa dibuka. Ada beberapa gambar yang nanti akan menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup juga. Seperti gambar pertama, kita lihat ada keluarga Siti yang sedang berolahraga. Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak. Nah, berolahraga itu juga dapat membuat tubuh kita sehat ya, Nak ya. Nah, jadi di gambar tersebut menunjukkan juga bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian gambar kedua, bisa diamati, ada seorang anak yang silau karena terkena cahaya matahari. Nah, Benny menutup mata saat silau melihat cahaya matahari. Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Apakah hal ini juga terjadi pada anak-anak? Ketika terkena sinar matahari, tanpa kita sadari, pasti mata kita akan kita tutupi karena merasa silau. Ya, kita amati juga gambar yang lain. Nah, di situ tampak sekali banyak anak dan banyak orang tua ya, Nak ya. Kemudian keluarga Udin sedang berkumpul. Ada banyak saudara Udin pada gambar. Artinya makhluk hidup itu berkembang biak. Jadi makhluk hidup mengalami perkembangbiakan. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan ada,
bertelur juga ada. Kemudian kalau untuk tumbuhan juga berbagai macam. Ada yang berkembang biak dengan tunas, ada yang berkembang biak dengan spora, ada yang berkembang biak dengan biji. Nanti kita akan pelajari pada materi selanjutnya. Kemudian gambar yang keempat. Nah, gambar keluarga Lani sedang menghirup udara di taman depan rumahnya. Gambar tersebut menunjukkan makhluk hidup itu bernafas. Nah, makhluk hidup itu ternyata bernafas, membutuhkan udara yang segar, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida kalau manusia ya. Nah, salah satunya yaitu cara menjaga agar udara tetap segar, udara tetap sejuk. Bagaimana? Dengan cara kita menanam pohon, bisa di sekitar rumah kita, sehingga nanti udaranya akan terasa lebih segar. Ya, selanjutnya anak-anak, cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, cara bersyukur kepada Tuhan ini juga masih berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup juga ya. Nah, cara bersyukur atas karunia kaki kita untuk berjalan, untuk bergerak bisa kita lakukan dengan cara memelihara kaki. Bagaimana cara memelihara kaki? Yaitu dengan memakai sepatu, memakai sandal ketika berpergian. Jadi kaki kita tetap aman. Yang kedua, mensyukuri badan yang tumbuh besar dengan cara menjaga asupan makanan. Nah, makanan yang kamu makan atau yang masuk ke dalam tubuh kamu, usahakan itu makanan yang bergizi. Sehingga badan kamu juga akan tumbuh dengan baik ya. Yang ketiga adalah mensyukuri karena memiliki makanan dan minuman dengan cara berdoa sebelum dan sudah makan. Yang keempat, mensyukuri kemampuan bernafas dengan ikut menjaga lingkungan, sehingga udara yang dihirup selalu bersih dan sehat untuk tubuh. Dan yang terakhir adalah bersyukur atas keluarga yang menyayangi dengan cara menyayangi kembali semua anggota keluarga. Nah, kita harus rukun sayang kepada semua keluarga, kepada ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, dan semuanya. Terutama kepada orang tua kita yang sudah merawat kita sejak kecil. Ya, selanjutnya anak-anak, selain tadi kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kita, kita juga akan belajar tentang menyelesaikan soal penjumlahan. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah dibahas beberapa kali mengenai penjumlahan tanpa menyimpan ya. Kita masih belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, di dalam layar terdapat bilangan 5.210 ditambah 2.321 sama dengan, caranya masih sama juga dengan menggunakan cara bersusun, di mana satuan harus dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. 5.210 ditambah 2.321 akan didapatkan hasil 7.531. Ya, jadi perlu diingat kembali, harus sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Ya. Mari kita amati gambar berikut. Ada gambar ikan, di mana di dalam tubuh ikan tersebut terdapat soal penjumlahan. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Jadi, yang hasilnya lebih dari 5.000 harus kamu warnai dengan warna merah. Kemudian, ketentuan yang kedua, warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Ingat, kurang dari 5.000 harus diwarnai dengan kuning. Dan yang terakhir, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Mari Ibu contohkan satu. Nah, 500 ditambah 500 sama dengan
1000. Jadi, warna apa yang tepat yang harus Ibu berikan pada bagian tubuh ikan yang mempunyai hasil penjumlahan 1000? Ya, benar. Ibu harus mewarnai bagian tersebut dengan warna biru. Nah, anak-anak, silahkan mencoba di rumah untuk menentukan hasil dari masing-masing penjumlahan. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan warna sesuai ketentuan yang ada. Ya, anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sedikit tapi semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu diulang-ulang materinya. Jangan pernah bosan untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.